Kamis 27 Juli 2017 adalah hari yang sibuk, karena pekerjaan belum juga selesai. Sampai sore tiba, dan akhirnya Pak Bos yang pengertian rela melanjutkan pekerjaanku, dan mengizinkan aku pergi. Segeralah aku bersiap untuk pergi. Jam 5 sore, aku berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan bus Damri yang berangkat pukul 6 sore, dari Pul Damri Kemayoran. 1 jam perjalanan dan aku pun tiba di bandara jam 7 malam. Di sana sudah berkumpul teman-teman. Sebagian rombongan ada yang berangkat dari Halim Perdana Kusuma lebih awal dari kami. Jam setengah 10 malam, aku dan teman-teman terbang menuju Lombok dan tiba sekitar jam setengah 12 malam. Kami berkumpul sambil menunggu carrier kami keluar dari bagasi. Pendakian Rinjani ini diikuti oleh 25 peserta dan 3 ketua trip, yaitu MY, Arlan, dan Yusuf. Setelah semua mendapatkan carrier masing-masing, kami menemui teman-teman yang sudah lebih dulu sampai. Kami berkumpul dan Arlan mengabsen semua peserta. Setelah semuanya lengkap, kami jalan menuju mobil jemputan yang sudah dipesan oleh MY. Kami semua diantar menuju tempat makan ayam taliwang. Selesai makan, kami diantar ke rumah salah satu porter yang sudah di-booking untuk pendakian esok hari. Kami beristirahat semalam. Pagi hari pun tiba. Kami disuguhi sarapan dan teh hangat untuk mengisi tenaga sebelum pendakian. Setelah semuanya selesai packing ulang dan sarapan, kami diantar menuju tempat untuk memulai pendakian dari daerah Sembalun. Dari sana kita dapat menghemat 2 jam untuk bisa sampai ke pos 1. Sebelum memulai pendakian, terlebih dahulu kami briefing kemudian berdoa agar perjalanan kami berjalan dengan baik dan kami kembali dengan selamat. Setelah selesai berdoa, kami mulai berjalan melalui jalur pendakian Sembalun. Jalur yang cukup panjang menuju pos 2 kurang lebih 4 jam. Dan kami dibagi menjadi 3 kelompok. Di perjalanan, tiba-tiba kakiku lemas sekali. Masih terus berjalan, tapi lutut seakan tak ada tenaga. Akhirnya, aku pun berhenti dengan beberapa teman yaitu Maya, Bang Budi, dan Fadel. Ku olesi krim sambil dipukul-pukul, dan alhamdulillah sudah lebih baik dan bisa berjalan kembali. Dan kami pun melanjutkan perjalanan. Ada beberapa orang yang memilih naik ojek menuju pos 2 dengan tarif Rp200.000 selama 1 jam perjalanan. Jam setengah 2 siang, kami sampai di pos 2. Aku bersama dengan Om Farid, Danang, Arlan, Bisma beristirahat sejenak sambil makan siang. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dengan waktu tempuh 1-2 jam perjalanan. Jam 3 sore, kami sampai di pos 3. Kelompok 1 dan 2 sudah sampai terlebih dahulu, mereka sudah mendirikan tenda. Kemudian kami mendirikan tenda dan abang porter sudah mulai memasak. Tak lama makanan pun sudah siap. Kami makan sore sambil menikmati sore sambil berfotoria, sekedar duduk-duduk dan bercanda. Malam pun tiba dan kami pun istirahat untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pukul 9 pagi, kami mulai melanjutkan perjalanan. Laju semakin berat karena medan trek yang semakin menanjak. Ditambah lagi dengan tanjakan yang dikenal dengan 7 bukit penyesalan. Tapi kenyataannya, ada 9 undakan karena ada 2 anak bukit. Bukit yang panjang seakan tiada akhir. Mungkin karena panjang dan melelahkan, pada saat mendaki bukit ini maka orang akan menyesal. Tapi alhamdulillah aku tak menyesal. Walaupun capek dan hampir putus asa karena tidak sampai-sampai. Jam setengah 5 sore, kami camp untuk kedua kalinya di Pelawangan. Kami memilih lokasi yang paling dekat untuk menuju puncak. Lokasi tempat kami camp dekat dengan sumber air. Jadi kami tidak perlu jauh-jauh untuk mengambil air. Kami mendirikan tenda, makan, dan foto-foto sambil menunggu malam. Malam pun tiba. Abang porter pun sudah siapkan makanan untuk kami semua.
Setelah selesai makan dan kemudian kami istirahat karena kita harus summit tengah malam nanti. Tapi aku dan beberapa teman masih saja ngobrol. Ada yang curhat dan bercanda sampai malam. Hingga pukul 10 malam, kami pun istirahat tidur dan harus bangun pukul 1:30 dini hari untuk siap-siap summit. Pukul 2 dini hari, kami mulai perjalanan menuju puncak dengan beriringan. Emye menunggu di barisan belakang, dan Arlan di deretan tengah. Seperti biasa, Arlan selalu memantau aku, karena dia tahu aku tidak sekuat wanita lain. Aku masih harus selalu di backup. Di perjalanan, aku bertemu dengan Maya dan Rahid yang hampir hipo. Aku dan Rahid sudah seperti pasien Maya, karena dia yang selalu mencoba menghangatkan kami, baik dipeluk ataupun menghalangi tubuh kami dari angin yang sangat kencang dan dingin. Suhu pagi itu sekitar 10 derajat Celcius. Singkat cerita, pukul 8 pagi, aku, Arlan, dan Maya sampai di puncak Rinjani di ketinggian 3.726 mdpl. Kami foto-foto sampai puas, bikin video ucapan ulang tahun BPJ yang ke-23. Sedangkan aku masih menunggu Ferdi karena kita berencana membuat video ucapan ulang tahun juga untuk RT kami BPJ yang ke-22. Setelah penantian panjang, Ferdi bersama dengan Bang Budi dan Om Farid datang. Aku dan Ferdi foto-foto dan membuat video ucapan ulang tahun BPJ yang ke-22. Aku menitipkan jilbab dan headlamp kepada Ferdi, karena tasku terlalu kecil dan kebetulan Ferdi membawa daypack. Sedangkan HP-ku ditahan oleh Arlan karena ada foto yang tidak boleh kulihat entah kenapa. Kami pun turun. Om Farid turun terlebih dahulu dengan aku dan Arlan. Sedangkan Ferdi bersama dengan Bang Budi dan MY. Arlan jalan cepat sekali, sampai-sampai aku terlinggal. Dari kejauhan, aku masih melihat Om Farid dan Arlan. Tapi lama-kelamaan, mereka menghilang. Mereka cepat sekali, sampai aku tidak bisa mengejar lagi. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan Mang Izur dan Kak Suci. Mereka istirahat duduk sebentar dan kusapa mereka. Karena aku sakit perut, aku ingin cepat-cepat sampai ke tempat camp. Akhirnya, kuputuskan untuk jalan duluan dan bilang pada mereka, "Kak, duluan ya, aku sakit perut." Kemudian mereka menjawab, "Iya, sok silakan." Aku pun jalan mendahului mereka. Arlan dan Om Farid sudah tidak kelihatan, dan aku berjalan sendirian. Entah mengapa, aku berbelok ke arah kanan jalur berpasir sebelum sampai ke letter S. Melihat ke arah depan, seakan jalanan buntu, dan akhirnya aku turun ke jalur yang tidak semestinya. Aku sempat meletakkan trekking pole dan jongkok ketika hendak turun, karena takut terpeleset melihat medan yang cukup longsor. Aku bertanya-tanya dalam hati, apa iya ini jalur yang tadi pagi aku lewati? Rasanya tadi pagi tidak selongsor ini. Tapi aku tetap saja turun. Aku baru sadar ternyata aku salah jalur ketika melihat Kak Suci dan Bang Izur melewati jalur yang berbeda. Dari atas ada seorang bapak yang berteriak dan bertanya, "Neng mau kemana?" Aku menoleh, tapi karena jalur yang sangat longsor dan tidak memungkinkan untuk naik kembali, aku pun menjawab, "Aku mau ke sana, Pak," sambil menunjuk ke area camp. "Tapi lewat situ, Pak," sambil menunjuk ke bawah tebing yang terlihat seperti lapangan hijau yang luas. Bapak itu beberapa kali berteriak, dan dia sempat duduk mencoba untuk menuruni tebing. Namun tidak jadi, dan akhirnya dia kembali berdiri dan melanjutkan perjalanan. Aku terus menuruni tebing dengan pasir dan bebatuan yang sangat longsor. Beberapa kali aku terguling di atas bebatuan besar dan runcing. Bersyukur aku tidak terluka. Aku terus turun, dengan harapan bisa berjalan di tempat yang datar di bawah sana untuk menuju ke area camp. Semakin aku turun, dataran itu semakin terlihat, tapi lama sekali, tak sampai-sampai.
Hingga pada akhirnya aku sampai di ujung tebing itu. Ternyata jalurnya terputus oleh jurang yang cukup dalam. Aku sempat berpikir, apakah aku merupakan tumbal di gunung ini? Tapi aku terus berusaha berpikir positif. Aku mencoba memanjat bibir tebing untuk berpindah ke tebing sebelahnya. Namun batu dan pasir yang terlalu rapuh untuk berpegangan. Aku lepaskan kedua sepatuku agar mudah untuk memanjat bibir tebing. Kuletakkan sepatu kanan terlebih dahulu di bibir tebing agar dinding tebing yang rapuh tidak longsor. Tapi sayangnya sepatu itu memantul dan akhirnya jatuh ke jurang. Jika aku tetap nekat memanjat, maka bisa jadi aku juga akan jatuh ke jurang. Kemudian aku putuskan untuk naik sedikit ke tempat yang di dindingnya tebingnya lebih kokoh. Beruntung aku masih bisa berusaha merangkak naik walaupun sedikit. Ku taruh sepatu kiriku. Kemudian aku memanjat bibir tebing untuk berpindah ke tebing sebelahnya. Dan aku pun berhasil. Aku turun menuju ujung tebing melewati semak-semak. Tapi semak-semak semakin tinggi dan jalur yang tidak jelas ujungnya. Akhirnya saya kembali naik ke tempat sebelumnya dan istirahat sambil berharap ada orang yang mencari dan bisa menemukanku. Lama aku menunggu. Aku berpikir apakah mungkin di sini ada orang yang lewat. Tapi sampai kapan? Cukup lama aku berpikir. Dan akhirnya aku memutuskan untuk naik ke tebing sambil mencari-cari pijakan yang tidak longsor sambil membawa sepatu kiriku yang masih tersisa. Beruntungnya kaos kakiku cukup tebal untuk bisa melindungi kaki dari bebatuan yang tajam. Aku terus naik melewati semak belukar yang semakin menyempit di badan tebing. Pepohonan yang rimbun, goa, dan jurang yang memutus tebing. Aku terus mencoba mencari jalan, sampai akhirnya aku bisa menembus semak belukar yang sangat rimbun tersebut, dan mencoba terus memanjat sambil berpegangan pada batu-batuan. Medannya semakin longsor, dan aku pun terhenti dan duduk berpijak pada dua pohon bunga edelweiss yang satu masih hidup sedangkan yang satunya lagi sudah mengering. Ku taruh sepatuku di belakang. Aku duduk di atas batu yang tidak longsor. Aku ingin sholat zuhur, namun ragu dengan waktunya, sedangkan aku tidak memakai jam. Berulang kali aku mencoba untuk naik, tapi tetap tidak bisa, karena jalur yang sangat longsor. Lalu aku berhenti dan meminta tolong. Selang beberapa lama, aku mendengar suara Arlan memanggil namaku. Aku pun menyahut. Tapi dia tidak mendengar dan terus berjalan. Dia turun ke tempat camp. Aku pun masih bisa melihatnya dari kejauhan. Dia terus berteriak dan mondar-mandir. Aku pun masih melihatnya. Aku terus berteriak, tapi tetap saja tidak terdengar karena suaraku yang kecil ditambah angin yang cukup kencang. Hari semakin sore. Aku sholat zuhur dan asar. Sampai matahari tenggelam, belum juga ada pertolongan. Aku sholat maghrib setelah itu berteriak terus minta tolong. Karena aku ragu dengan waktu isya, akhirnya aku menunggu sampai larut malam dan aku pun sholat isya. Setelah itu, aku kembali berteriak meminta tolong sambil menahan angin yang sangat kencang berhembus dari kanan, kiri, dan belakang. Aku memanggil nama ibu. Dalam hati berkata, siapa yang bantu ibu memenuhi kebutuhan kalau aku tidak ada? Hati sedih, tapi air mata tak sanggup untuk keluar. Aku panik karena semakin malam dan belum ada yang menolongku. Bagaimana mungkin aku tidur tanpa tenda dan sleeping bag? Semakin aku panik, rasanya semakin dingin, dan aku pun mencoba menenangkan diri. Beberapa kali aku berhenti berteriak karena aku melihat ada makhluk seperti manusia berbaju putih mencoba memanjat tebing tempatku berada. Aku membaca surat ayat kursi serta tahlil tahmid yang aku bisa. Alhamdulillah mereka berhenti.
Dari atas tebing, aku lihat ke bawah ada anak kecil yang sedang main dan orang-orang yang sedang beraktivitas layaknya sebuah desa. Aku berteriak lagi, dan ada makhluk tinggi besar hitam dengan mata yang menyala di bawah jurang. Dia keluar dari hutan, dan aku pun terdiam. Aku berpikir mungkin teriakanku mengganggu dia, tapi dia tidak memandang ke arahku. Kemudian dia pergi dan kembali lagi. Beberapa kali dia kembali, dan akhirnya aku kembali berteriak minta tolong sambil mengamati lampu-lampu senter yang berjalan. Aku tidak tahu itu benar-benar cahaya lampu senter atau kunang-kunang di hutan. Tetapi setiap kali menuju pinggir hutan, cahaya-cahaya itu selalu menghilang. Aku mencoba terus terjaga agar tidak jatuh, sambil terus berteriak. Malam semakin larut, mata pun sudah semakin mengantuk sambil menahan sakitnya punggung karena dihempas angin yang sangat kencang. Mata sudah tak tahan, akhirnya aku tertidur sesaat lalu terbangun. Aku terkejut dan ketakutan melihat hamparan langit yang begitu luasnya ada di atas kepala saya terasa sangat dekat. Aku berusaha menenangkan diri cukup lama, dan rasa itu pun hilang. Setelah itu kulanjutkan berteriak. Aku lihat dari kejauhan, ada segerombolan orang berkumpul dengan cahaya headlamp dan senter. Aku berpikir itu orang-orang yang ingin summit. Aku terus berteriak, dan tiba-tiba ada segerombolan orang berdiri di pinggir tebing tempatku berada. Mereka seperti memakai headlamp menghadap ke arah tebing dan wajah mereka lurus memandang ke arah langit, tanpa ada percakapan di antara mereka. Mereka seperti robot. Sesaat ku berpikir mereka adalah pengawal, karena melihat cara mereka berdiri dengan tegaknya. Tapi ku tebas pemikiran itu. Ku coba meyakinkan diri bahwa mereka adalah orang-orang yang sekedar ingin berhenti dan menikmati langit malam itu. Ku panggil dari bawah tebing, dengan sedikit berdiri dan meminta tolong sambil melambaikan trekking pole ke arah mereka. Tapi mereka sama sekali tidak mendengar. Mereka terus memandang ke arah langit. Entah kenapa saat itu aku bisa berdiri. Padahal sebelumnya sedikit saja kaki bergeser, aku bisa terperosok ke bawah. Aku bertanya-tanya dalam hati, kenapa cahaya headlamp mereka hanya menyinari diri mereka sendiri, sedangkan cahaya senter dari pendaki lain yang melintas dapat terlihat dari tempatku. Cahaya-cahaya senter yang lewat sangat sedikit sekali, tidak sebanyak pada saat aku summit malam sebelumnya. Mereka akhirnya pergi, dan aku pun kembali duduk ke posisi semula. Belakangan aku baru sadar, kalau ternyata mereka yang di bawah sana yang berpakaian putih menjagaku agar tidak terjatuh ke bawah tebing. Aku berteriak lagi sampai subuh tiba. Karena melihat langit yang mulai terang, aku sholat subuh. Setelah sholat subuh, aku beberapa kali tertidur sambil berpegangan dengan trekking pole. Alhamdulillah, aku aman dan tidak terjatuh. Matahari mulai terbit, langit semakin terang. Beberapa kali aku mendengar suara laki-laki, wanita, dan anak-anak berbicara. Mereka seakan hilir mudik di jalur menuju puncak. Aku terus berteriak meminta tolong, tapi aku lihat di jalur turun ke arah Pelawangan, tidak ada seorang pun yang lewat. Dari kejauhan, kulihat MY dan Arlan sedang tidur beralaskan matras di dekat area camp Pelawangan. Aku berteriak memanggil mereka, tapi mereka tetap tidak mendengar. Dan aku lihat seorang bapak tua seolah menutupi mereka dengan ekspresi wajah seolah meledekku. Dari situ aku baru sadar bahwa aku dan mereka terhalang dimensi. Mereka tidak akan bisa melihatku, sedangkan aku bisa melihat mereka. Dari kejauhan aku melihat tenda teman-teman sudah tidak ada. Hanya tersisa beberapa tenda. Aku lihat dua orang sedang duduk dan seperti melihat ke arahku. Sambil melambaikan tangan dan trekking pole, berharap mereka melihatku. Tapi rupanya mereka tidak melihat dan mendengar aku.
Aku berpikir jika aku menunggu orang menolongku, entah sampai kapan, dan belum tentu ada orang yang bisa mendengar suaraku. Akhirnya kuputuskan untuk turun dan mencoba berpindah tebing. Aku menuruni tebing dengan perlahan dengan membawa 11 sepatuku. Sampai pertengahan, aku harus berguling untuk berpindah tebing, karena medan yang sangat longsor kemudian melompat ke tebing sebelah. Aku lemparkan 11 sepatuku untuk memudahkanku berpindah tebing. Namun, sepatu itu memantul dan masuk ke sela-sela tebing yang cukup dalam dan longsor. Aku langsung berpikir, lunas sudah sepatuku. Mungkin ini bisa jadi penebus diriku. Kemudian kulemparkan trekking pole untuk memudahkanku berpindah tebing. Dan bersyukur tidak jatuh seperti sepatuku tadi. Aku berguling beberapa kali, berharap bisa sampai ke tebing yang kutuju ke arah puncak. Tapi sayang, aku sudah terlampau lelah. Akhirnya kuputuskan untuk menuruni tebing hingga ke bawah. Sampai ke ujung tebing ternyata jurang, dan aku pun kembali lagi ke atas dan mencoba berpindah ke tebing sebelahnya. Aku sempat takut saat melihat dari balik rimbunan semak dan akar. Kupikir itu seseorang yang memantauku. Lalu kuberanikan diri melihatnya, dan ternyata itu hanya ranting-ranting pepohonan yang menjuntai. Aku berpindah tebing dan melewati padang pasir yang sangat panas dengan beralaskan kaos kaki. Aku berharap menemukan jalur mendatar yang kulihat dari kejauhan. Semakin ke depan, aku semakin bingung. Karena jalurnya seperti terputus dan terpecah menjadi 2 jalur. Aku berhenti untuk beristirahat di bawah pohon besar. Aku menumpang tidur di sana. Kerongkongan rasanya seperti terbakar. Aku meminum madu yang kubawa untuk sekedar membasahi tenggorokan. Setelah sudah cukup beristirahat, aku mulai jalan kembali. Setelah beberapa langkah, aku menemukan pohon yang cukup tinggi dan besar. Aku tergoda untuk beristirahat dan kembali untuk tidur. Setelah cukup istirahat, aku melanjutkan perjalanan. Aku masuk menyusuri hutan. Aku jalan terus ke bawah dengan semak-semak yang semakin tinggi. Tapi sesampainya di bawah, ternyata terputus oleh jurang. Aku naik kembali sambil melipir ke arah sebelah kanan. Aku turun lagi, tapi sama seperti sebelumnya, jalur yang terputus oleh jurang. Sambil jalan naik kembali, aku meminta maaf kepada penguasa Rinjani karena sudah berbuat salah, dan aku memohon kepada Allah semoga Allah mau mengirimkan seseorang yang dapat menolongku. Aku kembali naik dengan nafas yang semakin berat. Dan beberapa kali aku tersungkur karena terlalu lelah. Di tengah teriknya matahari siang itu dengan nafas yang sangat berat, terdengar suara seperti mesin diesel. Sesaat aku terhenti dan mencari sumber suara itu, tapi suaranya menghilang. Aku lanjutkan berjalan, namun suara itu muncul lagi. Aku terhenti kembali. Dan baru sadar ternyata suara itu adalah suara nafasku sendiri. Karena aku mencoba mengatur nafas sampai pulih dan melanjutkan perjalanan kembali. Aku melihat beberapa orang berpakaian putih-putih dengan memakai udeng. Aku berpikir mereka ingin beribadah seperti orang Bali. Aku berusaha menghampiri mereka dengan terus menanjak, tapi mereka seakan terus naik ke bukit. Aku berhenti, akan tetapi orang-orang itu menghilang. Aku jalan kembali, dan mereka ada kembali. Aku memanggil mereka, tapi tidak ada yang menoleh. Aku lanjutkan berjalan, tapi mereka menghilang lagi. Karena aku merasa sudah tidak sanggup lagi naik, lalu kuputuskan untuk jalan menuruni hutan. Hari semakin sore. Aku berhenti sejenak untuk sholat zuhur dan asar. Ku jamak karena ragu dengan waktu zuhur. Setelah selesai sholat, aku melanjutkan perjalanan kembali.
Karena aku bingung dengan jalurnya yang selalu terputus dan dipenuhi dengan rerumputan serta ilalang yang rimbun dan tinggi, aku berhenti sejenak untuk menghitung pohon sebagai patokan untuk berjalan. Kulanjutkan perjalanan, tapi tetap saja bingung. Akhirnya kupasrahkan saja dan terus jalan menuruni hutan. Alhamdulillah, jalurnya tidak terputus lagi. Di sini aku benar-benar menikmati indahnya hutan. Ada tumpukan jerami dan tidak ada sampah sama sekali. Benar-benar asri. Ingin rasanya aku tidur di atas jerami itu, tapi aku harus terus berjalan. Setelah berjalan cukup lama, aku terhenti dan ingin sekali beristirahat. Namun, ada salah satu pohon yang berbunyi seperti kentongan. Padahal kulihat tidak ada ranting yang menjuntai. Aku berpikir mungkin aku tidak diizinkan untuk beristirahat di bawah pohon itu. Akhirnya aku menyeberang dan berbaring di bawah pohon yang cukup rindang. Aku tertidur, dan di saat itu ada suara dua orang wanita sedang membicarakan aku. Mereka mengatakan, dia masih hidup atau tidak?" Wanita yang satunya mengatakan, "Masih." Mungkin karena melihat aku masih bernafas. Aku ingin bertanya pada mereka untuk menunjukkan jalan. Tetapi ketika aku membuka mata, mereka tidak ada dan sepi. Aku sungguh kecewa. Orang yang diharapkan bisa ditanya, ternyata tidak ada. Aku melanjutkan perjalanan. Dan beberapa kali aku mendengar ada suara orang berbicara. Tapi ketika aku menoleh dengan harapan bisa bertanya pada mereka, tapi mereka tidak ada. Aku melanjutkan perjalanan dengan sesekali beristirahat dan bersandar pada batang pohon yang terbakar. Hitamnya jaket sudah tak kuhiraukan. Yang terpenting, aku bisa istirahat dan tidur sejenak untuk memulihkan tenaga dan pikiran. Di situ aku hanya bertemu dengan seekor burung kecil. Tapi sayangnya, aku tidak melihat kemana burung itu terbang. Dan aku pun kembali berjalan dengan pilihan jalur yang sungguh membingungkan. Aku hanya bisa mengikuti kata hati. Entah benar atau tidak. Yang pasti, aku harus jalan menuju tepi hutan yang kulihat tanpa pohon. Aku jalan terus dan menuruni bukit dengan rumput yang tidak terlalu rimbun dan pohon pinus yang semakin sedikit ranting dan daunnya. Sore pun tiba. Aku melihat ada dua orang dan anak kecil dari kejauhan sedang berjalan. Aku ingin menghampiri mereka, tapi tidak sampai-sampai, dan mereka pun tidak terlihat lagi. Hari sudah semakin gelap. Aku sudah tidak bisa melihat jalan. Dari kejauhan, kulihat ada seseorang yang tinggi besar hitam dengan jubahnya yang sangat lebar, dan anak kecil berada di dekat pohon. Ku coba menghampirinya sambil jalan terseok-seok, tapi seolah tak sampai-sampai. Akhirnya kuputuskan untuk beristirahat di bawah pohon dengan daun yang sedikit, bahkan untuk menghalau angin pun tak bisa. Aku duduk di akar-akaran sambil melihat ke arah depan. Di sana banyak orang yang berdiri. Hilir mudik dan juga ada pintu. Aku pikir mungkin itu pintu menuju desa, karena kulihat lampu-lampu rumah warga di malam hari. Orang-orang dan pintu itu hitam semua. Mungkin karena aku melihatnya di gelap malam dan tanpa penerangan sama sekali. Ingin sekali aku menghampiri mereka dan bertanya arah ke desa, berharap diizinkan melewati pintu itu. Lama aku berpikir dan kuurungkan niat itu. Aku berpikir jalanan sudah gelap dan aku juga tidak memiliki penerangan sama sekali. Lalu aku tertidur dan tak lama aku terbangun. Aku panik melihat langit seperti subuh, karena aku belum sholat maghrib dan isya. Dan kupaksakan untuk sholat maghrib dan isya dengan rasa takut. Selesai sholat, aku tidur lagi. Agak lama terlelap, aku kembali terbangun. Ternyata langit semakin gelap. Di situ aku merasa tenang. Ternyata tadi itu bukan subuh,
tapi masih waktu maghrib. Kemudian aku sholat isya. Setelah sholat, aku tidur lagi dan kembali terbangun. Kulihat di sekelilingku banyak sekali hitam-hitam seperti kantong plastik hitam. Entah kenapa aku berpikir itu adalah mereka yang mendiami tempat itu. Aku tersenyum dan mengucapkan terima kasih karena aku sudah diizinkan tidur di situ. Aku lanjutkan tidur sambil menutup wajahku untuk menghalau angin yang semakin kencang dan dingin. Gemuruh angin yang menembus pepohonan sempat membuatku takut. Hampir setiap menit dan setiap jam aku terbangun, dan untuk kesekian kalinya aku terbangun. Tapi kulihat sekelilingku sudah tidak ada mereka. Aku semakin yakin jika yang kulihat tadi bukanlah sampah plastik. Aku berpikir sambil melihat kembali ke depan tempat orang-orang dan pintu itu berada. Aku menyusun rencana. Besok ketika matahari terbit dan jalanan sudah terlihat, aku akan langsung memulai perjalanan. Hanya dengan melewati pintu itu, aku bisa keluar dari hutan. Dan aku pun berusaha untuk tidur kembali. Subuh pun tiba, dan aku menunaikan sholat subuh. Setelah selesai, aku menunggu sampai matahari terbit dan jalanan bisa terlihat. Setelah terang, aku mulai berjalan menuruni jalur. Semakin ke bawah, dan ternyata pintu yang tadi malam aku lihat sudah tidak ada. Yang ada hanyalah jurang. Aku kembali naik ke tempat semula, dan pindah jalur ke sebelah kanan. Aku jalan terus mengikuti jalur, dan alhamdulillah tidak terputus lagi oleh jurang. Dari kejauhan kulihat kolam berisi air. Aku membayangkan jika aku sampai di sana nanti, aku akan meminta air dan menumpang membersihkan diri agar bisa segera kembali ke teman-teman dan bisa berkeliling Lombok selama 1 hari. Aku terus berjalan dengan melewati ilalang yang sangat rimbun dan tinggi. Aku masuk ke semak-semak yang tajam hingga melukai wajahku. Aku terus menelusuri jalur, dan akhirnya aku melihat 3 ekor sapi yang sedang mencari makan. Aku terdiam karena takut mereka mendekat dan mengamuk. Aku langsung berpikir, jika ada sapi, artinya desa sudah semakin dekat. Karena aku yakin sapi-sapi itu adalah milik warga yang mencari makan di hutan. Tapi tidak ada air sedikit pun. Mereka menjilati batu-batuan di sungai kering itu. Dari kejauhan kulihat mereka. Tak lama kemudian, salah satu dari sapi tersebut melihat ke arahku. Seolah dia memberitahu kedua temannya. Akhirnya mereka lari dengan kencangnya menyeberangi sungai yang kering. Aku ingin mengikuti mereka, namun apa daya, aku tidak mampu mengejar mereka. Aku pun menyeberangi sungai kering itu dan mencoba memilih jalur yang sungguh membingungkan. Aku memberanikan diri untuk terus berjalan dengan segala kemungkinan tersesat, karena jalur kali ini tidak lagi terputus oleh jurang, akan tetapi semak-semak yang luas dan tanpa jalur yang terus menurun. Aku hanya bisa mengikuti kaki yang terus melangkah tanpa henti. Aku hanya berharap dapat keluar dari hutan menuju jalan yang tidak ada lagi pohon-pohon. Aku terus berjalan dan menemukan jejak sapi-sapi itu berupa kotoran sapi. Aku semakin yakin kalau aku sudah dekat dengan desa. Aku terus menyusuri semak belukar dan beberapa kali menemukan kotoran sapi, tapi tidak sekalipun kotoran itu terinjak. Saya berpikir betapa sapi-sapi itu jauh lebih beradab daripada manusia yang tidak memelihara etikanya ketika di gunung, dengan buang air besar sembarangan. Aku terus berjalan, dan lagi-lagi jalurnya terputus dengan semak-semak yang semakin tinggi dan jalur yang curam. Aku mencoba berpindah tebing, dengan melompati selokan yang ditumbuhi rumput yang tinggi dan lebat juga cukup dalam. Tapi sayangnya aku terperosok. Tapi aku terus berusaha memanjat naik dengan berpegangan dengan rerumputan yang tumbuh di selokan itu. Alhamdulillah aku berhasil dan bisa naik ke tebing yang kutuju.
Aku terus berjalan di rerumputan yang sangat lebat dan tinggi. Siang yang sangat terik. Aku tidak sanggup menahan panasnya matahari. Aku berusaha mendinginkan wajahku dengan rerumputan yang tumbuh. Berulang kali aku kembali ke jalur sebelumnya. Jalanku seolah diputar-putar. Beberapa kali aku tersungkur karena tubuh yang semakin lemah dan lelah. Hari semakin sore. Aku tetap melanjutkan perjalanan dengan harapan bisa sampai di desa sebelum matahari tenggelam. Aku berpikir ingin pulang bersama teman-teman ke Jakarta karena jadwal pesawat malam. Jadi, jika sore bisa sampai di desa, aku masih bisa mengejar jadwal pesawat. Hingga maghrib tiba, aku masih terus berjalan. Tapi sayangnya, tiba-tiba jalanku terputus dan aku tidak tahu arah lagi. Aku berjalan kembali. Akan tetapi, aku kembali ke tempat sebelumnya. Hari sudah mulai gelap. Aku pun sudah hilang arah. Tidak ada tempat berteduh. Yang ada hanya rerumputan yang lebat. Aku putuskan untuk tidur di semak-semak rerumputan dengan beratapkan langit. Aku tidur dengan terus memegang trekking pole dan tas yang terus melekat. Seperti malam sebelumnya. Aku tidur dan terus terbangun. Angin berhembus sangat kencang. Hanya rerumputan di sekelilingku yang mampu menghalau kencangnya angin. Berulang kali aku terbangun, namun tidak berani membuka mata, karena ada rasa takut yang mendera. Pada suatu waktu, aku mendengar ada yang berbicara di atas tempat aku tidur. Itu loh yang suka bawa-bawa tas. Seolah dia memberitahukan yang lain siapa aku. Aku memberanikan diri untuk membuka mata. Akan tetapi ketika aku membuka mata, tidak ada seorang pun di sekelilingku. Tapi saat itu pikiranku menjadi tenang. Berarti aku tidak sendiri dan ada yang mengenalku. Aku lanjutkan tidur dan menunggu pagi tiba. Pagi pun tiba. Langit sudah mulai terang dengan angin yang semakin kencang. Aku mencoba berdiri, namun kakiku benar-benar lemas ditambah dengan angin yang sangat kencang hingga sulit untukku berdiri. Aku terus berusaha melawan angin dan berusaha berdiri tegak. Setelah sudah cukup kuat, aku berjalan kembali. Setelah beberapa langkah, aku melihat ada jalur yang sangat kecil, terkadang tertutup semak-semak. Aku terus berjalan sambil menyibak-nyibakkan rerumputan dengan trekking pole. Aku berbelok dan kulihat ada jalur air seperti sungai, tetapi sungai itu kering. Aku melihat ada jalan menanjak untuk ke tebing sebelah. Namun karena aku ingin buang air kecil, aku pun turun 2 undakan agar tetap tertutup oleh batu. Ku tengok sekeliling, khawatir ada yang melihat. Dan benar saja, dari bawah aku melihat seorang laki-laki melewati jalur atas. Kemudian dengan suara yang sangat pelan dan hampir habis, aku berusaha memanggilnya. Alhamdulillah dia mendengarnya. Dia memandangku dari atas sampai ke bawah. Ia melihatku hanya menggunakan kaos kaki tanpa sepatu. Pertanyaan pertama yang dia tanyakan adalah, "Sepatunya mana?" Aku pun menjawab, "Tidak ada, hilang." Dia bertanya lagi, "Temannya mana?" Aku menjawab, "Tidak ada, aku tersesat terpisah dari teman-temanku. Aku dari hutan tidak tahu jalan untuk kembali. Tolong bantu aku ya, tolong antarkan aku ke desa." Dia pun bersedia mengantarkanku dan menyuruhku naik. Aku pun naik dan menghampiri penggembala itu. Aku meminta air minum padanya. Dia pun memberikan air minum. Aku minum beberapa teguk, lalu mulai berjalan menuju tempat penggembala itu memarkirkan motornya. Selang beberapa langkah, dia melihat aku berjalan sangat lambat karena lemas. Dia pun memberikan bekal nasinya kepadaku dan menyuruhku memakannya. Aku pun makan 2 suapan, karena tenggorokanku sakit, sehingga sulit untuk menelan makanan. Kubungkus kembali nasi tersebut dan mengajaknya berjalan kembali.
Cukup jauh kami berjalan, dan sampailah kami di tempat motor itu diparkir. Kami naik motor dan pergi menuju desa. Di pertengahan jalan, aku melihat tempat di mana aku memulai pendakian melalui desa Sembalun. Kami berhenti, dan ada salah seorang warga yang melihatku, dan dia pergi memanggil warga lainnya. Dalam sekejap, warga Sembalun berkumpul. Aku diberi minum teh manis hangat, kemudian aku dibawa ke dalam rumah salah satu warga di sana. Aku diberi minum dan makan. Semua orang berkumpul. Bapak-bapak petugas dari kepolisian setempat pun turut hadir. Ada salah seorang warga yang menelepon temanku di Jakarta, memberitahukan bahwa aku sudah ditemukan, dan aku diberi kesempatan untuk bicara dengannya. Tapi aku tidak tahu siapa yang dia telepon. Setelah itu, aku dipersilahkan untuk membersihkan diri. Setelah selesai, aku dibawa ke puskesmas Sembalun dengan didampingi salah seorang teman yang baru saja datang dari Jakarta. Dia akan mendaki Rinjani, yaitu Rizky dan bapak-bapak polisi setempat. Di puskesmas, aku diinfus agar cepat pulih. Selama diinfus, tubuhku kejang-kejang. Mungkin karena tubuhku belum stabil ketika diinfus mengalir masuk. Salah seorang ibu memberiku selimut yang lebih tebal. Bang Budi, salah seorang temanku ketika mendaki, menghampiriku dan menemaniku selama dirawat. Emye pun datang dan duduk di samping aku tidur. Dia menangis terseduh-seduh dengan suara seperti wanita. Karena aku penasaran siapa yang menangis, aku pun menoleh. Aku langsung tersenyum sambil berkata, "Kirain anak gadis siapa yang nangis." Lalu dia pergi, entah karena tidak kuat menahan tangis atau karena kesal mendengar kata-kataku. 3 botol infus telah habis. Setelah itu, aku diberi makan nasi dengan kuah sayur. Setelah makan, aku sholat zuhur. Di situ sudah ada Amiral dan Rangga yang datang dari Jakarta untuk membantu mencariku. Setelah sholat, aku dan teman-teman berpamitan kepada warga untuk pergi ke kantor Taman Nasional Gunung Rinjani. Di kantor tersebut, aku diminta untuk menceritakan secara singkat perjalananku selama hilang sampai bertemu dengan orang yang menolongku. Setelah itu, pihak Taman Nasional Gunung Rinjani dan MY serah terima bahwa masalah sudah selesai. Setelah dari kantor Taman Nasional Gunung Rinjani, kami pulang ke rumah Pak Didi. Dia adalah orang yang kami sewa mobilnya selama di Lombok. Kami makan malam di jalan sebelum sampai di rumah Pak Didi. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Didi dan sesampainya di rumah Pak Didi, kami disambut oleh istrinya. Para tetangga datang ke rumah Pak Didi untuk menjengukku. Subhanallah, betapa pedulinya mereka. Walaupun aku hanya pendatang yang hanya singgah beberapa hari, tapi perhatian mereka sungguh luar biasa. Aku seperti berada di tengah-tengah keluarga besar yang sangat menyayangiku. Singkat cerita, Jumat 4 Agustus 2017, kami pun berpamitan kepada Pak Didi dan istrinya untuk kembali ke Jakarta. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.